Halo, semua pendengar setia Project Bapak. Podcast tempat lu nyari makna hidup dari obrolan yang awalnya kayak bercandaan warung kopi, tapi lama-lama bikin lu diem dan mikir pas lagi duduk di WC. Hari ini gua nggak mau bertele-tele karena topiknya mendadak, mengejutkan dan sedikit menyeramkan. Kayak petir di siang bolong dan kayak AI, Artificial Intelligence. Ya, dua hal ini kelihatannya nggak nyambung. Satu dari langit, satu dari laptop. Satu bikin genteng rumah lu retak, satu bikin kerjaan lu terancam. Tapi keduanya sama-sama tiba-tiba, sama-sama misterius, sama-sama bikin orang bingung. Ini berkah atau bencana? Makanya di episode kali ini kita akan bahas Artificial Intelligence dan petir siang bolong. Sebuah kolaborasi ajaib antara teknologi masa depan dan trauma masa kecil karena hujan panas disambar geledek. Gue ingat waktu kecil, nyokap gue selalu bilang, kalau hujan tapi matahari masih nyorot, jangan main di luar. Itu pertanda setan lagi kawin, bisa ada petir siang bolong. Waktu kecil gue mikir ini mitos, tapi makin gede gue sadar ini filosofi hidup. Petir siang bolong itu kayak peringatan. Kadang hal buruk bisa datang di tengah hal baik. Kadang juga cuaca cerah bukan jaminan hidup aman. Kadang lu dapat THR, gaji lu hilang karena utang pay later. Nah, sekarang AI pun muncul kayak gitu. Lu lagi santai kerja, lagi bangga sama desain lu, konten lu, tulisan lu, terus tiba-tiba muncul berita. AI sudah bisa bikin desain, AI sudah bisa nulis, AI sudah bisa bikin lagu. Dan parahnya lagi, AI sudah bisa bikin kopi. Gila, lu belum sempat nyicil KPR, karir lu udah dicicil sama robot. Sama kayak petir siang bolong. AI datang gak minta izin, tapi bikin lu merenung dan merefleksikan diri. Gue ini sebenarnya manusia unik atau fitur yang bisa digantikan. Gue pernah suatu hari nongkrong di Kopi Kenangan, lagi iseng nulis artikel buat klien, sambil nunggu temen gue, si Haryo namanya. Nah, Haryo ini bapak-bapak urban juga, kerja di agensi. Kalau ngobrol suka ngomong gini, bro, kita harus disrupt industri. Ngomongnya tentang disruption. Nah, pas dia nyampe, dia langsung duduk tanpa pesan minum. Mukanya tegang. Haryo bilang, gua stres bro, klien gua baru minta revisi. Katanya ini masih terlalu manusiawi, bikin yang lebih kayak AI. Terus gue jawab, hah? Jadi sekarang manusia disuruh niru robot? Haryo bilang lagi, iya. Dan yang lebih parah, AI-nya niru konten gua 2 bulan lalu. Jadi intinya, gua dicontek sama AI, terus gua disuruh niru balik contekan gua sendiri. Kami berdua terdiam sejenak, lalu ketawa. Getir. Itu hari pertama gua sadar, kayaknya teknologi udah kayak anak kos kehabisan beras. Random, nekat, dan suka pinjem konten. Dan ini bukan satu-satunya kejadian absurd. 2 hari kemudian, gue ketemu keponakan gue. Namanya Dito, umurnya sekitar 9 tahun. Dia lagi nyusun PR bahasa Indonesia. Dia bilang, Om, aku pakai ChatGPT. Tapi, aku sensorin jawabannya biar gak kelihatan kayak robot. Gue kaget, sensorin AI. Terus dia bilang, soalnya guru aku curiga kalau jawabannya terlalu pinter. Jadi sekarang anak SD bukan takut salah, tapi takut terlalu bener. Fenomena AI ini nyentuh banyak sisi kehidupan urban.
Lu kerja di kreatif, takut diganti Midjourney. Lu nulis, takut disalip sama ChatGPT. Lu ngelawak, sekarang AI juga udah bisa bikin punchline. Bahkan ada orang yang pakai AI untuk buat biodata Tinder. Jadi sebenarnya cewek itu naksir sama kepribadian algoritma, bukan lu. Itu bukan cinta, bro. Itu pencitraan berbasis prompt. Dan masalahnya nggak berhenti di sana. Lu inget nggak zaman dulu? Orang ngirim surat lamaran kerja dengan font Times New Roman, dibungkus map warna hijau. Nah sekarang banyak anak muda ngirim CV pakai AI. Tapi waktu disuruh presentasi, panik karena nggak ngerti isi CV-nya sendiri. AI udah bantu lu kelihatan pinter, tapi AI nggak bantu lu jadi pinter. Jadi beda ya, kelihatan dan jadi. Dan yang lucu, gua nemu akun Instagram, isinya template jawaban pacar pakai AI. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Sayang, kenapa kamu cuek? Terus jawabannya, aku tidak cuek. Aku hanya sedang mencari ketenangan dalam kesunyian relung emosiku. Gua baca, terus gua mikir, kayaknya ini bukan pacar, ini robot Shakespeare. Sangat puitis, bro. AI bikin semuanya terasa rapi, tapi hampa. Kayak rumah rapi yang gak ada orangnya. Nah, dari situ kita lanjut ke perenungan. Dari kopi kenangan ke kopi pahit realita. Dari template AI ke krisis eksistensi. Karena semua ini nunjukin satu hal. Semakin canggih teknologi, semakin banyak manusia pura-pura kuat. Semakin gampang kerjaan dibantu AI, semakin susah manusia ngerasa bangga atas hasilnya sendiri. Karena semua jadi kayak too easy to be proud of. Gua sih percaya satu hal. Manusia itu punya satu senjata yang AI gak bisa nyontek. Apa itu? Yaitu kegoblokan yang absurd tapi tulus. AI bisa nyontoin gaya puisi Chairil Anwar, sangat bisa. Tapi AI gak bisa bikin pantun receh pas lagi patah hati. Contohnya seperti ini. Naik motor ke pasar minggu, cakep. Ditilang polisi karena gak lucu. Itu AI gak bisa, bro. Atau pantun kayak gini nih. Kalau kamu pergi ke Bogor, jangan lupa bawa selimut. Kalau kamu pergi ninggalin aku, jangan lupa bawa hati aku juga. Gak nyambung karena yaitu kegoblokan yang absurd tapi tulus. Cuma manusia yang bisa ngelucu dalam krisis. Cuma manusia yang bisa bikin meme dari kesedihan. Cuma manusia yang bisa bikin lagu galau dari nasi goreng dingin. AI bisa bantu, tapi dia nggak punya luka. Dan disitulah kita menang. Karena kadang yang bikin lu nyambung sama orang lain bukan logika, tapi luka yang sama. Gue pernah bilang ke anak gue, "Nak, AI itu kayak kalkulator, pinter. Tapi dia nggak tahu rasanya salah beli mie instan yang rasa keju. AI bisa bantu kerjaan, tapi dia nggak bisa ngerti kenapa orang bisa nangis gara-gara iklan sabun cuci piring. Hidup ini terlalu absurd buat dikelola pakai logika doang. Makanya kita butuh humor, kopi saset, dan obrolan absurd kayak gini. Karena pada akhirnya AI bisa ngasih lu jawaban, tapi cuma manusia yang bisa ngasih lu pelukan. Yah, kecuali lu jomblo ya, peluk guling dulu deh. Hidup itu kayak petir siang bolong, gak selalu masuk akal, tapi bikin lu bangun dari tidur siang.
Lu bisa pakai AI buat kerja, tapi jangan pakai AI buat minta maaf ke pacar. Itu dosa. Lu boleh takut sama robot, tapi jangan takut jadi manusia. Oke, segitu dulu episode Project Bapak kali ini. Kalau lu suka obrolan absurd filosofis kayak gini, follow podcast ini. Share ke temen lu yang hidupnya makin kayak bot, biar dia inget rasanya ketawa. Follow juga Instagram kita di @projectbapak. Di sana kita kadang upload quote, kadang upload struk belanja yang udah expired. Gua Bapak pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan percaya cuaca, jangan percaya robot, tapi percaya aja semua ketulusan hati lu sendiri.